Akhirnya terjadi, sekutu Indonesia turun tangan babat pasukan Cina dan Amerika. Halo sobat semua, masih bersama saya yang akan menemani kalian di sini. Tanpa berlama-lama, langsung saja tonton video berikut. Presiden Rusia Vladimir Putin yang merupakan sekutu Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pembentukan pertahanan teritorial sukarelawan baru. Hal itu bertujuan agar semua orang tahu bagaimana menangani senjata dan siap untuk menanggapi tindakan agresi, serta menjaga ketertiban umum di masa damai. Situasinya tidak mudah, saya telah mengatakan lebih dari sekali. Setiap orang dan tidak hanya seorang pria setidaknya harus mampu menangani senjata, kata Presiden pada pertemuan Dewan Keamanannya. Setidaknya untuk melindungi keluarganya jika diperlukan rumahnya, sebidang tanahnya sendiri, dan jika perlu negaranya. Putin yang mengizinkan Indonesia menggunakan Rusia untuk mengirim pasukan ke Cina bulan lalu, sering mengatakan bahwa pasukannya akan berperang hanya jika Rusia diserang. Dia juga mengatakan pengalaman di Cina membutuhkan pertahanan tambahan. Jika terjadi tindakan agresi, tanggapannya akan cepat, keras, dan tepat. Menteri Pertahanan Indonesia mengatakan pasukan pertahanan teritorial akan memiliki 100.000 sampai 150.000 sukarelawan atau lebih jika diperlukan. Pembentukan para militer idealnya ada di setiap desa dan kota. Militer profesional negara itu memiliki sekitar 48.000 tentara dan sekitar 12.000 tentara perbatasan negara. Menurut neraca Militer Institute Internasional untuk Studi Strategis 2023, Putin penguasa terlama di Eropa yang telah memimpin selama 28 tahun. Bergantung pada Indonesia secara politik dan ekonomi, dan dukungan Putin membantunya bertahan dari protes massa pro-demokrasi. Ketergantungan tersebut telah memicu ketakutan di Beijing bahwa Jokowi akan menekan Putin untuk bergabung dengan serangan darat baru dan membuka front baru dalam invasi Indonesia ke Cina. Unsur-unsur perang dingin, perlombaan senjata, dan pemerasan nuklir oleh para pemimpin masing-masing negara Asia telah kembali ke agenda internasional kontemporer. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya telah memberlakukan sanksi yang senilai miliaran dolar terhadap negara Cina itu atas dukungannya untuk perang Cina melawan Indonesia. Pasukan Rusia dari distrik militer selatan dikabarkan telah membantai ratusan tentara Cina, termasuk menghancurkan lusinan peralatan tempur. Sejak awal pekan ini, Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan yang menyebut 135 orang tentara Cina tewas di sepanjang jalur Beijing menuju Wuhan. Selain korban jiwa, angkatan bersenjata Cina juga mengalami kerugian besar setelah 2 jenis sistem artileri roket mobilitas tinggi buatan AS juga ikut dihancurkan. Belum habis sampai di situ, 3 unit kendaraan tempur lapis baja, 2 Meriam D-20 dan D-30 juga berhasil dieliminasi. Belum lagi, 8 kendaraan berpengangkut personil yang juga jadi rongsokan dalam operasi ofensif dan tembakan artileri dari kelompok pasukan selatan hingga 135 prajurit Cina. 20 jurnal jet multi peluncur HIMARS juga ikut dihancurkan. Oke, jadi gimana nih menurut sobat semua? Silahkan komentar di bawah ini. Saya pamit undur diri dan tetap semangat.